Selamat sore Pak Gata. Selamat sore Bu Laili. Iya, gimana kabarnya hari ini Bapak Gata? Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Pak Gata dalam keadaan sehat, semangat ya Pak. Saya Iya lihat Bu. akhir-akhir ini Pak Gata banyak sekali kesibukannya ya Pak ya. Saya lihat sampai ya saya merasa wah Pak Gata ini kok bisa membagi waktunya begitu ya Pak. Eee, itu kegiatan-kegiatannya apa saja Pak kemarin Pak? Eh, untuk kegiatan saya, Ibu, selain mengajar karena tugas kita sebagai pengajar ya harus tetap menjalankan tugas untuk mendidik anak-anak kita. Selain itu juga ada kegiatan di luar seperti persiapan untuk melatih, kemarin ada Porprov, kemudian persiapan Prapon, kemudian di Liga 3 juga. Jadi ada harus ada prioritas dan harus kita maksimalkan semua untuk itu Ibu, untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita seperti itu Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak, kegiatannya banyak sekali tapi tetap bisa terjalani dengan maksimal semua. Iya. Iya, baiklah Pak Gata, untuk pertemuan hari ini apa yang diharapkan dari Pak Gata? Dari pertemuan ini nanti inginnya Pak Gata dapat apa sih dari pertemuan kita ini? Iya. Untuk pada pertemuan ini Bu, mungkin ada beberapa uh, yang saya sampaikan ya, khususnya dalam pembelajaran karena saya mengajar di PJOK itu terkadang anak-anak di materi senam lantai itu kurang termotivasi. Dia anak-anak merasa sulit, jadi takut sendiri dalam melakukan senam lantai khususnya di materi 3 pola rangkaian gerak dasar senam Ibu untuk kelas 6 seperti itu Ibu. Oh iya, jadi memang anak-anak itu merasa kurang termotivasi dan takut Iya, sendiri gitu nggih Pak nggih? karena merasa takut di Iya. di apa yang ada di benak anak-anak itu seakan-akan guling depan itu kan anak-anak Mhm. takut jadi motivasinya kurang seperti itu Bu. Oh iya, Ya, motivasinya kurang sehingga anak-anak ini mungkin untuk, mempraktekkannya itu juga ada rasa ketakutan ya, Pak, ya, iya sehingga seperti tidak itu. maksimal pembelajarannya. Oh iya. Iya. Kalau menurut Pak Gata, sebenarnya apa sih yang harus, dilakukan agar anak-anak ini memiliki semangat yang tinggi atau ketakutannya ini lebih diminimalkan? Apa Pak, kira-kira Pak? Iya. Kalau yang ada di benak saya, yang pertama memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa gerakan itu aman untuk dilakukan, kemudian eh, dengan bantuan guru, kemudian yang ada di benak saya juga memodifikasi permainan yang menuju ke gerakan itu. Jadi nanti anak-anak tidak istilahnya apa ya, sedikit termotivasi dan seakan-akan tidak melakukan gerakan yang menakutkan seperti itu Ibu. Oh iya, ya bagus sekali berarti tadi perlunya ada edukasi dini ya Pak nggih, dengan anak-anak diedukasi terlebih dahulu sebelum mempraktekkannya. Nah, terus selanjutnya, apakah edukasi dini itu sudah dilakukan Pak sejauh ini? Selama ini pernah 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 melakukan, hanya saja masih masih ada yang harus diperbaiki lagi terkait tadi, walaupun terkadang yang saya laksanakan untuk melakukan edukasi terhadap anak bahwa materi ini tidak sulit, kemudian eee, tidak berbahaya kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, hanya baru itu yang kita lakukan, Ibu.
Oh iya, berarti sudah pernah ada edukasi dini, hanya saja belum maksimal begitu nggih Pak nggih, yang saya Iya, tangkap kan? iya Iya, belum maksimal gitu. oke belum maksimal. Berarti kalau belum maksimal, langkah selanjutnya apa Pak untuk memaksimalkan edukasinya ini Pak? Untuk langkahnya, mungkin ke depan saya buat seperti permainan, di mana materi itu anak-anak seakan-akan tidak melakukan gerakan tersebut yang dirasa sulit. Eee, Kalau saya punya angan-angan itu memodifikasi rangkaian gerak dasar ini, khususnya di roll depan ini dengan menggunakan permainan bola berantai. Lah di situ gerakannya hampir, menuju ke gerakan roll depan atau guling depan. Rencana, saya seperti itu, Bu. Jadi, anak-anak tidak istilahnya takut dulu karena dalam bentuk permainan yang menyenangkan, dalam bentuk permainan bola berantai. Seperti itu rencana, Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak rencananya bahwa, jenengan nanti akan memodifikasi pembelajaran ini dalam bentuk permainan, bisa dengan bola berantai, seperti itu nggih Pak nggih. Dan itu saya rasa memang sangat menarik untuk dipraktekkan ya Pak. Selanjutnya ada lagi mungkin Pak langkah-langkah apa lagi selain, permainan atau mau nyoba dulu permainan ini? Ya, Ya. kira-kiranya. Rencana, kita yang pertama tadi, mencoba permainan ini dulu bagaimana nanti minatnya anak-anak, eee, kalau nanti permainannya ini memang anak-anak, tertarik kemudian, anak-anak termotivasi, jadi nanti untuk selanjutnya baru akan menuju ke gerakan yang sesungguhnya. Yang pertama, eee, kita bantu dengan bantuan yaitu didampingi oleh guru, supaya tidak takut, kemudian, kita beri matras miring. Nah, jadi otomatis kalau matrasnya dibuat miring, itu anak-anak akan, menggelinding sendiri istilahnya atau menggelundung sendiri, dengan cara menekuk, apa itu, siku, kemudian dagunya menempel di lantai. Kalau menggunakan matras miring, jadinya anak-anak akan, ngelundung sendiri. Jadi akan mempermudah anak dan mungkin, gambaran saya ketika anak-anak, "Oh, sudah melakukan ternyata bisa ngelundung sendiri." Nah, itu kan anak-anak sudah menemukan nantinya, "Oh, ternyata, tidak sulit, kemudian tidak, apa itu, tidak berbahaya," seperti itu. Harapannya nanti dengan modifikasi ini anak-anak, akan termotivasi untuk melakukan, materi yang dianggap anak sulit seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak untuk rencana-rencana ke depannya. Saya juga jadi terinspirasi dari Bapak ini. Selanjutnya ini kita sudah di sesi akhir ya Bapak. Mmm, Kira-kira tadi apa yang diperoleh dari perbincangan ini tadi Pak? Apa yang gambaran apa yang Bapak peroleh tadi untuk rencana aksinya tadi ya Pak? Iya. Dari pertanyaan Bu Laili tadi, eee, membuat, kita atau membuat saya, menjadi ada gambaran untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, eee, dan apa itu istilahnya, Bu Laili juga menjadi apa istilahnya, motivasi kita juga dengan pertanyaannya tadi sehingga, ada langkah-langkah atau ada gambaran yang nantinya akan saya terapkan kepada anak-anak didik khususnya di materi, eee, senam lantai atau khususnya Iya. guling depan ini Bu Laili, seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bapak. Jadi tadi Pak Gata itu sudah punya rancangan yang banyak sekali ya Pak, untuk mengedukasi dini dan memaksimalkan, pembelajaran dengan cara tadi memodifikasi permainan, bisa juga dengan bola berantai dan
bisa juga tadi kan bantuan matras yang miring ya Pak ya. Miring, iya. Ya matras yang miring sehingga anak-anak itu tidak merasa takut dan bisa melakukannya seperti tidak melakukan gitu, sudah Iya, mempraktekkan tapi dia tidak merasa takut seperti itu. Ya bagus sekali. Eh, saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu panjenengan mempraktekkan itu dan kita ketemu minggu depan ya Pak, iya. untuk ya supaya saya Terima juga kasih Bu Laili ya juga. untuk kita saling, berdiskusi lagi supaya nanti bisa kita ya berdiskusi seperti ini untuk ke depan kita supaya lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Iya. Mmm Ya, begitu saja. Terima kasih Pak Gata sudah menyempatkan waktunya. Kita akhiri, sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Bu Laili atas, Ya, waktunya juga. Terima ya, kasih, nggih. iya, sama-sama. Oke Pak Ivan, sekarang Pak Ivan, saya yang jadi coach-nya. Keren sekali ini Bu Laili, aduh minder saya tuh. Ya, enggak lah. Mhm. Saya sangger Pak ini tadi Pak, saya Ya, ada baik. contekan Kalau ini. 10 menit itu Oke. keren Bu, pas ini. Hmm? Ya, Pas 10 menit ya Pak Ivan? pas Ya, 10 10 menit menit kurang tadi. lebih. Ya, Oke. Oke. coba saya mencoba terlebih dahulu ya Bu Laili. Ini mungkin Oke. Sip. tidak terlalu baik. Oke. Ah, sama Baik. aja. Baik, selamat sore Bu Laili. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak Ivan, kabar saya baik, alhamdulillah luar biasa. Oke, ya. Oke, untuk Bu Laili, apakah boleh saya tahu untuk kegiatan sehari-harinya apa saja ya Bu akhir-akhir ini? Oh iya, kegiatan saya akhir-akhir ini ya agak padat sih Pak memang, dan itu yang menjadi masalah buat saya sebenarnya dengan padatnya kegiatan ini Pak. Karena saya memang, di sini guru BK juga kan ngajar, terus banyak masalah, terus masalah anak-anak gitu. Ya. Terus saya juga ikut CGP dan saya juga studi lanjut, jadi kan agak ribet gitu loh Pak. Oke, wah keren sekali nih aktivitasnya Bu Laili sungguh sangat luar biasa dengan kegiatan yang begitu padatnya masih semangat sekali untuk menambah ilmunya. Baik, jadi kalau tadi saya rangkum ada sedikit kendala ya Bu Laili. Nah, untuk diskusi pada kali ini kira-kira Bu Laili tujuannya bagaimana ya Bu? Tujuan saya sebenarnya di sini ingin mendapatkan solusi bagaimana cara membagi waktu yang, tepat, yang baik, yang tetap membuat saya sehat mentalnya, seperti itu ya Pak. Hmm. Dan, saya berharap dari pertemuan ini nanti saya mendapatkan solusi-solusi terbaik ya dari Pak Ivan yang sudah S2, jadi kan, pasti sudah tahu tips dan triknya begitu Pak. Oke, baik. Mungkin kalau kita lihat ya Bu, berarti tujuannya supaya dapat memanajemen waktu. Oke, nah mungkin kalau dari segala kegiatan yang sudah dilalui dengan Bu Laili ini, kira-kira yang sudah dilakukan untuk memanage waktunya bagaimana ya Bu? Iya, untuk me-manage waktu, saya membagi memang benar-benar saya harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan saat itu. Jadi ketika saya ada tugas CGP ya langsung saya kerjakan, ada tugas, mmm, dari studi lanjut ya saya kerjakan, tugas di sekolah ya saya coba cepetlah kayak gitu. Jadi memang saya coba bagi-bagi waktu, saya kan juga punya anak kecil juga ya Hmm. Pak, jadi memang harus benar-benar berimbang semua begitu. Hanya saja emang ya kadang saya butuh banyak orang untuk membantu saya gitu. Wah, keren sekali ya. Ini sudah dicoba ya Bu Laili untuk manajemen waktu. Mungkin sebelumnya apakah Bu Laili juga pernah ini juga sama ya Bu Laili? Berarti Bu Laili sudah mencoba untuk melakukan skala prioritas. Mungkin mengenai skala prioritas dalam kegiatan memanage waktunya, apakah sudah pernah dilakukan? Kemudian kira-kira bagaimana cara melakukan manage skala prioritasnya Bu Laili? Oh iya, untuk skala prioritas memang saya lebih utamakan hal yang lebih mendesak. Seperti misalnya ketika, eee, saya harus ini program studi lanjut itu saya harus mengerjakan tugas itu dan itu deadline-nya misalnya hari ini misalnya. Nah itu saya harus ngoyak yang itu dulu. Ketika di sekolah saya masih ngajarnya masih agak nanti
Jadi saya pakai skala prioritas itu dulu. Itu saya sudah coba lakukan dan ya sudah lebih baik, hanya saja masih untuk me-manage waktu kadang saya masih ya butuh banyak orang begitu, Pak. Oke, ya baik. Berarti sudah mencoba untuk mulai dilakukannya, Bu. Nah, itu mungkin salah satu cara yang sudah dilakukan Bu Laili ini. Kira-kira apakah ada solusi atau upaya-upaya lainnya, Bu? Atau rencana yang akan dilakukan mungkin ke depannya? Iya, untuk rencana yang ke depan yang akan saya lakukan adalah yang pertama itu tadi ya Pak, skala prioritas. Jadi saya memang harus mengedepankan mana yang lebih penting dan lebih utama dan harus saya lakukan terlebih dahulu. Yang kedua, saya lebih memilih untuk menyehatkan mental saya dulu Pak. Karena semua kita harus diawali dengan hal yang positif. Ketika saya sudah positif, saya menjalaninya dengan enjoy, semua terasa enjoy. Itu kira-kira nanti langkahnya ya Pak. Oke. Ya meskipun sekarang masih meraba-raba seperti itu, tapi saya coba menikmatinya terus mencoba. Ya, baik. Oke, dari yang saya rangkum, saya dengarkan tadi, berarti ada upaya untuk meningkatkan kesehatan mental ya, Bu. Kira-kira mungkin apakah sudah ada rencana untuk melakukan upaya-upaya menyenangkan atau menyehatkan mentalnya itu bagaimana, Bu, caranya kira-kira? Ya untuk mental yang sehat menurut saya harus menerima segala konsekuensi yang ada. Jadi ketika saya legowo, saya ikhlas menerima semuanya, saya menjalaninya pasti dengan senang gitu. Walaupun tiba-tiba ada jadwal yang harus diubah, padahal saya sudah datang sampai ke Semarang misalnya gitu ya Pak ya. Tapi ya sudah, ya saya terima aja, anggap saja jalan-jalan ya udah kayak gitu. Akhirnya ya untuk mentalnya tetap sehat. Oke, baik. Mungkin kalau itu ya, Bu, ya, berarti sudah diupaya untuk menyehatkan mental, salah satunya adalah dengan berjalan-jalan tadi ya, untuk hiburan ya, seperti itu. Nah, mungkin kira-kira apakah ada tantangan lain ya, Bu, untuk mengatur waktunya di samping tadi ada manajemen waktu dan skala prioritasnya? Iya. Untuk tantangan sebenarnya saya ada di anak-anak ya Pak. Karena saya memang ya seorang ibu, saya yakin semua seorang ibu itu pasti ada di anak-anak itu ada sedikit hal yang mungkin kasihan dengan anak-anak karena memang ketika saya harus berangkat pagi ya anak-anak itu saya titipkan ibarat saya dengan budinya seperti itu. Nah, itu yang membuat kendala bagi saya secara naluri. Jadi ketika saya ada jadwal kuliah sampai jam 7 harus sampai sana. Nah, itu yang membuat saya kendala sebenarnya itu, Pak. Oh, Tapi ya. ya sejauh ini masih aman sih, tapi tetap harus diupayakan lebih baik. Oke, ya, berarti sudah ada solusi-solusi ya, Bu, dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi Bu Laili ini sudah berusaha untuk mengatur waktunya, kemudian membuat skala prioritas, dan juga tadi meminta bantuan dari orang lain. Nah, mungkin itu tadi beberapa solusi ya, Bu Laili. Kira-kira kalau kita rangkum Bu Laili dari diskusi kita pada sore hari ini, sudah mendapatkan apa saja Bu Laili? Oh iya, eee, dari diskusi kita hari ini saya sudah mendapat tadi ya untuk skala prioritas, jadi harus tetap saya optimalkan lagi, terus juga saya, ini untuk menyehatkan mental saya, selanjutnya saya juga harus tetap ikhlas, legowo menerima segala konsekuensi yang ada, seperti itu, Pak. Ya, baik. Kemudian untuk rencana ke depannya, cara mengatur waktunya kira-kira bagaimana Bu Yanti? Yang akan dipraktekkan mungkin? Oh iya, untuk kedepannya ya sesuai dengan skala prioritas saya. Jadi saya membuat jadwal untuk skala prioritas, mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu dan mana yang harus agak saya kesampingkan seperti itu. Oke, baik. Berarti dari diskusi tadi, Bu Leli sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu kita simpulkan dengan mengatur skala prioritas, kemudian melakukan manajemen waktu, dan juga meminta bantuan dari orang lain. Nah, baik Bu Leli, Iya, nanti kita diskusikan kembali untuk masalah kita ya Bu Leli ke depannya. iya, oke. Saya harapkan nanti Bu Leli bisa melakukan umpan balik ya Bu untuk yang sudah dilakukan Bu Leli supaya kita bisa dapat saling belajar mengenai ilmu yang sudah didapatkan oleh Bu Leli. Iya, baik Pak. Ya, sampai jumpa minggu depan ya Pak ya. Ya Bu Leli, baik. Sampai jumpa minggu depan. Terima Iya, kasih. terima kasih sekali Pak Ivan.
Ya, oke. Sekarang Pak Ivan 9 sama menit Pak ini Gata saya. ya. Berapa menit? Ya, 9 menit? 9 menit, kurang 1 Oh, nggak menit. apa-apa. Selisih 1 menit sama saya. Bapak aman. Aman, aman, aman. Kan maksimal 15 menit. Oke, saya off cam ya. Ya, Siap. monggo Bu Lali. Oke. Mulai Pak Evan nggih. Ya, siap Pak. Oke. Selamat siang Pak Evan. Selamat siang Pak Gata. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Evan, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah baik. Semoga apa yang nanti kita diskusikan dapat bermanfaat seperti itu Pak Evan ya. Untuk kira-kira Pak Ivan pengen apa ini? Yang pertama sebelum nanti pengennya apa? Nah ini Pak Ivan kesibukannya apa ini untuk sehari-harinya ini? Oke, baik Pak. Untuk kesibukan saya sehari-hari ini, saya mengikuti kegiatan CGP Pak, Angkatan 8 di Kabupaten Demak. Kemudian ini juga saya baru disibukkan dengan kegiatan tes ANPK Pak, ini untuk kelas 11 SMA. Nah, kemudian juga masih ada kegiatan harian yaitu mengajar. Makanya saya juga ini kayak perlu membagi waktu. Nah, kemudian untuk siang hari ini Pak yang ingin saya diskusikan dan tujuan saya berdiskusi dengan Pak Gata yaitu mengenai permasalahan saya yang ada di kelas Pak. Nah, di sini di kelas itu saya punya beberapa siswa Pak. Ya tentu saja karena siswa itu karakternya beraneka ragam, terkadang saya mengalami kesulitan Pak Gata. Nah, kesulitan saya itu biasanya pada saat saya mengajar, itu ada beberapa siswa itu yang terkesan malas, Pak, atau kurang semangat untuk belajar di kelas saya. Mungkin itu, Pak, yang ingin saya tanyakan pada kegiatan Ya, siang hari ini. oke. Berarti memang banyak ya seperti itu ya Pak, karena seperti apa istilahnya karakter anak itu memang berbeda-beda. Kemudian apa itu istilahnya dalam menyampaikan pembelajaran tadi yang disampaikan Pak Evan, ada beberapa siswa yang kurang termotivasi, kemudian kurang semangat ya. Untuk Pak Ivan sendiri di SMA nggih, di mapel Ya. apa Pak Ivan ini? Saya mengajar mapel kimia, Pak. Oh, mapel kimia ya. Memang mapel kimia memang ya juga mapel yang luar biasa ya. Ya, Pak. Biasanya Betul, Pak. anak-anak ini biasanya apa? Harus memiliki apa ya di sana untuk bisa memahami kimia tadi ya. Betul, betul. Kira-kira Pak Ivan sudah melakukan apa yang sudah Pak Ivan lakukan untuk tadi ada beberapa siswa tadi yang kurang termotivasi tadi Pak Ivan? Ya, Pak. Upaya yang saya lakukan itu ketika saya di kelas melihat ada beberapa anak yang kurang semangat atau malas-malasan, biasanya saya meminta mereka untuk cuci muka dulu, Pak, karena biasanya alasannya pasti mengantuk. Jadi saya izinkan mereka untuk cuci muka terlebih dahulu 5 menit, kemudian nanti kembali lagi ke kelas. Itu yang upaya yang saya lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha di sini itu mengatur keyakinan kelas, Pak. Jadi saya usahakan keyakinan kelas itu supaya anak merasa aman dan nyaman belajar di kelas saya. Nah, yang pertama misalkan untuk makanan itu saya mengizinkan anak untuk makan permen, Pak. Jadi ketika anak merasa ngantuk atau bosan itu saya mengizinkan anak untuk makan permen. Nah, ketika anak makan permen ini bisa mungkin saya berharap bahwa anak itu akan kembali fokus dan tertarik untuk belajar di kelas saya. Begitu Pak Gata. Oke, jadi ada tadi yang dilakukan ada 2 tadi Pak ya. Yang pertama tadi ada misalkan ada yang ngantuk tadi disuruh cuci muka, kemudian yang kedua nanti tadi diberikan kebebasan untuk membawa makanan. Kalau bukan berarti bebas berarti Pak ya, hanya Iya, mungkin untuk ice breaking-nya itu permen tadi itu ya. betul. Kemudian untuk hal-hal yang sudah dilakukan Pak Ivan tadi, gimana untuk anak-anaknya setelah Pak Ivan lakukan tadi, apakah anak-anak bisa termotivasi atau semakin semangat atau bagaimana Pak Ivan menurut Pak Ivan?
Ya, ketika saya sudah berupaya untuk merencanakan seperti itu, Pak, ada beberapa siswa yang sudah kembali lagi semangatnya. Jadi misalkan ada 5 anak, yang 3 anak setelah saya minta cuci tangan dan makan permen itu sudah semangat lagi dan matanya terbuka lebar. Nah, tapi di sini Pak Gata ada juga masih sedikit atau kira-kira mungkin 2 anak yang masih merasa kurang, Pak. Jadi belum berefek kalau cuma cuci muka dan juga makan permen, Pak. Jadi ada anak yang masih merasa mengantuk sekali. Nah, itu yang saya masih mengalami kesulitan, Pak. Jadi saya belum menemukan solusinya kira-kira bagaimana supaya anak tersebut itu semangat kembali gitu. Iya. Tadi Pak Evan sudah luar biasa ya, ada beberapa yang sudah dilakukan, berarti sudah ada beberapa anak bahkan hampir berapa persen sudah banyak ya, itu tadi Iya. sudah ada yang termotivasi dengan hal-hal yang dilakukan Pak Evan tadi ya. Hanya tinggal beberapa siswa ya yang mungkin ada tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan Pak Evan nantinya. Kira-kira langkah Pak Evan apa untuk beberapa anak tadi yang motivasinya masih kurang atau masih rendah, kira-kira langkah-langkahnya apa Pak Ivan untuk ke depan? Nah, untuk kedepannya begini Pak, karena tadi masih sedikit kurang efektif, saya mencoba untuk menyusun ini Pak, rencana pembelajaran yang sebisa mungkin itu lebih mengaktifkan siswa. Nah, salah satunya mungkin saya bisa menggunakan kuis atau game di tengah pembelajaran untuk ice breaking-nya. Atau bisa saya juga mungkin bisa nantinya saya gunakan untuk penilaian, Pak. Nah, misalkan kalau saya gunakan sementara adalah kuisis dan Kahoot yang paling sering digunakan, kemudian nanti rencana-rencana lainnya saya berusaha untuk mencari referensi dari internet atau mungkin dari aplikasi lainnya supaya saya menemukan permainan-permainan baru yang dapat mengaktifkan siswa, gitu, Pak. Iya. Uh, jadi ada gambaran untuk Pak Evan sendiri bahwa langkah-langkahnya nanti akan membuat pelajaran kimia itu tadi menjadi lebih menyenangkan dan dibuat permainan gitu Pak Evan ya, untuk langkah-langkah tadi yang sudah disampaikan Pak Ivan, nanti bisa menjadi solusi Pak Ivan untuk itu ya. Jadi sudah bagus Pak Ivan ya menemukan langkah-langkah yang akan diterapkan ke depannya. Nah, untuk kira-kira Pak Ivan, kira-kira dengan langkah-langkah yang sudah Pak Ivan lakukan tadi, kemudian yang langkah-langkah yang akan Pak Ivan lakukan dari beberapa siswa yang kurang termotivasi lagi, kira-kira bagaimana itu? Bagaimana untuk menjalankan itu? Terus kemudian nanti kira-kira tingkat keberhasilannya seperti apa? Kira-kira seperti itu Pak Ivan, bagaimana? Untuk menjalankannya mungkin saya perlu berdiskusi ya Pak dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman yang lainnya, sehingga nanti saya bisa belajar dengan guru-guru yang sudah berpengalaman dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang beraneka ragam. Sehingga nanti kita bisa saling sharing mengenai aplikasinya. Nah, kemudian yang saya harapkan ke depannya, semoga nanti ketika saya menerapkan kegiatan yang sudah saya rancang tadi, tidak ada siswa lagi yang malas-malasan atau semuanya sudah bersemangat untuk belajar kimia dengan saya, Pak Gata. Iya, oke. Terima kasih Pak Evan. Jadi sudah ada gambaran tadi ya untuk langkah-langkah yang akan Pak Ivan lakukan. Kira-kira dari hasil diskusi kita ini Pak Ivan, apa yang dapat diambil dari diskusi ini Pak Ivan? Baik, yang mungkin sudah saya dapatkan ya Pak Gata. Dari diskusi dengan Pak Gata ini, saya sudah dapat mengambil atau merencanakan ke depannya itu untuk mengatasi siswa-siswa saya yang bermasalah di kelas. Nah, kemudian saya juga sudah mendapatkan secerca ini Pak. Jadi saya sudah mendapatkan pandangan ke depannya apa yang akan saya lakukan atau langkah-langkah yang saya lakukan untuk membuat siswa saya itu aktif kembali di kelas. Gitu Pak Gata. Oke, sangat bagus, luar biasa sekali ya Pak Evan.
Jadi dari hasil diskusi ini ada gambaran untuk kedepannya bagaimana langkah-langkahnya Pak Evan dari beberapa sedikit kendala yang dialami Pak Evan. Terima kasih. Saya berharap nanti Pak Evan ya di pertemuan yang akan datang kita bisa diskusi lagi. Kemudian saya tunggu nanti hasilnya dari pelaksanaan atau langkah-langkah yang Pak Ivan akan lakukan seperti itu, Pak. Baik, siap Pak Gata. Terima kasih Pak Gata. Saya berharap untuk diskusi selanjutnya kembali lagi dengan Pak Gata ke depannya. Ya, Terima kasih. oke, terima kasih Pak Evan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu. Waalaikumsalam Pak.